Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pelecehan seksual. Saya Alvin Betra Bakara. Saya Kristina Dira Somanullah. Saya Alia Besa Martina Manurung. Saya Arini Mutiara Sinta. Saya Angelina Krisonda Situmorang. Saya Dea Safitri Ginting. Saya Nadila Fitri Jalmunte. Saya Dinda Mira Faisa. Saya Nadia Karisma Saudara. Saya Andre Nababan. Saya Franco Moreno Silva. Selamat menyaksikan video kami. Selamat menyaksikan. Itman deh. Cewek. Baik, cuplikan tersebut merupakan salah satu contoh dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual. Semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Tindakan ini dapat disampaikan secara langsung maupun implisit. Di sini saya dan Alvin akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelecehan seksual. Yang pertama adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan organ reproduksi kepada korban. Oke, yang kedua, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Tindakan yang menyerang seksualitas baik secara langsung maupun tak langsung untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Yang ketiga, pelecehan seksual. Sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, rasa direndahkan martabatnya, dan bahkan hingga timbul masalah kesehatan dan keselamatan. Yang keempat, eksploitasi seksual. Penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan dengan tujuan kepuasan seksual maupun keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya, seperti praktik prostitusi atau pornografi. Yang kelima, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual merupakan upaya merekrut, mengirim atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Yang keenam, prostitusi paksa. Ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks di mana perempuan tidak berdaya untuk melepaskan dirinya. Yang ketujuh, perbudakan seksual. Pelaku akan memaksa korban untuk melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya. Yang kedelapan, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung. Seringkali perempuan menikah karena terpaksa atau atas kehendak orang tuanya agar menikah. Praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Selain itu, ada juga cerai gantung, yaitu ketika perempuan ingin bercerai namun masih terkait pernikahan. Yang kesembilan, pemaksaan kehamilan. Keadaan di mana perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Yang ke-10, pemaksaan aborsi. Tekanan, pemaksaan dan ancaman kepada perempuan untuk menggugurkan kandungan. Yang ke-11, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi. Pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan dari perempuan. Yang ke-12, penyiksaan seksual. Tindakan menyerang organ reproduksi perempuan dengan sengaja yang berakibat rasa sakit, baik jasmani, rohani maupun seksual. Dan yang terakhir, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak termasuk dalam penyiksaan. Terima kasih. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau KMPPA, terdapat sekitar 4.516 kasus dari 1 Januari 2024 hingga 22 Maret 2024, di mana sekitar 3.956 kasus tersebut perempuanlah yang menjadi mayoritas korban atas kasus pelecehan seksual di Indonesia.
Persentase yang tertinggi terkena pelecehan seksual pada perempuan menurut kelompok umur adalah kelompok umur 13-17 tahun dengan jumlah sebesar 32,3%. Sementara itu, mayoritas perempuan menurut pekerjaan yang terkena pelecehan seksual paling banyak pada pelajar yaitu sebesar 47,3%. Dengan tempat kejadian mayoritas adalah di rumah tangga sebesar 60,4%. Pelecehan seksual pada pelajar sering terjadi di dalam lingkungan rumah tangga karena lingkungan yang lebih tertutup, kurangnya pengawasan, dan kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Contohnya seperti pelaku yang bisa saja merupakan orang tua, saudara kandung, atau anggota keluarga lain yang lebih tua atau memiliki otoritas yang lebih besar. Kekuasaan atau otoritas ini dapat digunakan untuk memanipulasi atau memaksa korban menjadi korban pelecehan seksual tanpa adanya pertimbangan atau persetujuan yang sesuai. Selain itu, faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan seksual dan norma-norma budaya yang memperkuat ketidaksetaraan gender juga dapat memainkan peran dalam kasus-kasus pelecehan seksual di rumah tangga. Pelecehan seksual pada anak merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua terhadap anak-anak yang berisi segala bentuk kontak seksual yang tidak sesuai dengan umur dan keadaan mereka. Tindakan ini dapat berupa sodomi, pemerkosaan atau percakapan cabul dan dapat berasal dari pihak luar maupun dari orang terdekat, termasuk anggota keluarga. Pelecehan seksual pada anak dapat meninggalkan trauma yang sangat mendalam, baik secara fisik maupun emosional. Para orang tua harus waspada dengan adanya kekerasan seksual pada usia dini yang dapat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelecehan seksual. Perlu dilakukan pencegahan dari lingkungan keluarga, sekolah, dan pemerintah. Pencegahan dari lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan pengawasan orang tua, kontrol ruang bermain, pendidikan seksual, dan arahan bagi anak jika mendapat perlakuan tidak senonoh. Sekolah harus memberikan pengawasan dari guru, petugas kebersihan, tamu sekolah, atau sesama anak didik, serta memberikan pendidikan seksual yang bermanfaat bagi anak-anak. Pemerintah dapat membuat pengaturan yang sangat tegas dan memberlakukan hukuman yang berat dan denda yang tinggi. Peran orang tua dalam pencegahan seksual pada anak, terutama pada ibu, sangatlah penting. Sosok ibu menjadi pendidikan pertama bagi anak, sedangkan ayah memiliki peran dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Ibu memiliki peran penting dalam menambahkan nilai agama, etnik, dan moral yang berguna untuk membentuk pertumbuhan anak. Sikap dan perilaku orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak memberikan rasa aman dan juga kasih sayang sehingga timbul karakter anak dalam segi emosional. Sedangkan ayah mengajarkan identitas, pemberanian, perlindungan kepada anak dari dalam dan luar, dan penanaman dalam segi rasional kepada anak. Dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak, orang tua dapat memberikan pemahaman yang sederhana agar anak dapat paham tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Sikap kritis anak yang selalu menanyakan hal-hal baru dapat bagi orang tua manfaatkan untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan diri dari pelecehan seksual. Pengetahuan dapat diperoleh melalui media massa, buku, petugas kesehatan, ataupun pengalaman seseorang. Pengetahuan yang dapat diberikan oleh ibu di masa lalu secara langsung akan mempengaruhi secara orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Dampak pelecehan seksual terhadap psikologis anak dapat berupa efek jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek dapat segera terlihat setelah korban mengalami kekerasan seksual, seperti depresi, kemurungan, gangguan emosional, menyendiri, dan kecurigaan berlebih. Efek jangka panjang dapat terlihat pada gangguan disfungsi seksual, penyimpangan seksual, depresi hebat, kecemasan yang tidak terkendali, ketakutan, kecurigaan berlebih, agresivitas, antisosial, melakukan kekerasan seksual karena ingin balas dendam dan keinginan bunuh diri. Sebagai contoh, korban kekerasan seksual pada masa anak-anak cenderung berisiko tinggi mengalami gangguan psikologis di masa dewasa, seperti gangguan disfungsi seksual, penyimpangan seksual, depresi hebat, kecemasan tidak terkendali, ketakutan, kecurigaan berlebih, agresivitas, antisosial,
melakukan kekerasan seksual karena ingin balas dendam, dan keinginan bunuh diri. Kekerasan seksual yang dialami korban juga berhubungan dengan tipe kekerasan seksual yang dapat berpengaruh pada dampak psikologis jangka panjang. Contohnya, individu yang mengalami tipe kekerasan seksual intercourse penetration akan mengalami dampak psikologis jangka panjang tertinggi. Bencana merupakan gangguan bagi kehidupan masyarakat yang menimbulkan berbagai macam kerugian baik secara material dan fisik yang melebihi dari kemampuan manusia itu sendiri. Menurut WHO 2002, pengertian bencana adalah setiap peristiwa yang menimbulkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, menurunnya tingkat kesehatan pada daerah tersebut, dan memerlukan pertolongan daerah lain. Bencana dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan disaster, berasal dari kata lain yaitu dis dan astro atau aster. Dis berarti buruk atau terasa tidak nyaman dan aster berarti bintang. Dengan demikian, secara harfiah, disaster berarti menjauh dari lintasan bintang atau dapat diartikan kejadian yang disebabkan oleh konfigurasi astrologi atau perbintangan yang tidak diinginkan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, terdapat 3 jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Selanjutnya ada bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunikasi masyarakat dan teror. Pelecehan seksual dianggap sebagai bencana sosial karena dampaknya yang merusak secara luas dalam masyarakat. Ini tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga mengganggu kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Pelecehan seksual memecah belah hubungan antara individu dan menciptakan ketidaknyamanan dalam komunitas, mengganggu kepercayaan dan norma sosial, serta memperkuat ketidaksetaraan gender. Dalam beberapa kasus, pelecehan seksual bahkan dapat menciptakan gelombang traumatis yang mempengaruhi banyak orang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelecehan seksual dianggap sebagai bencana sosial karena dampaknya yang merusak terhadap kehidupan sosial, emosional, dan psikologis individu maupun masyarakat. Yang pertama, penguatan agama. Dengan kita memperkuat agama, kita tidak ada terjerumus ke dalam kekerasan seksual. Contohnya, tidak menonton video porno. Yang kedua, mempunyai alat pelindung diri. Di tengah banyaknya laporan terkait kekerasan seksual, maka setiap orang harus lebih mempersiapkan diri agar terhindar dari masalah tersebut. Salah satu bentuk persiapannya adalah membawa alat pelindung diri seperti semprotan cabai atau alat setrum dalam tas. Alat-alat tersebut dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk ketika menghadapi kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual. Ketiga, jangan percaya sepenuhnya terhadap seseorang, dikarenakan kita tidak tahu sepenuhnya sifat seseorang, jadi untuk mengantisipasi berteman ada batasnya, dan tidak terjerumus ke dalam gaya hidupnya. Yang keempat, hindari obrolan berbau porno. Obrolan berbau pornografi dapat membuat orang lain berpikir bahwa kamu terbiasa dengan hal-hal yang berbau seksual. Oleh sebab itu, hindari obrolan yang terlalu menjerumus ke arah pornografi, terutama dengan orang yang baru dikenal. Dikhawatirkan lawan bicara sengaja memancing obrolan panjang agar ujung-ujungnya bisa membuat kamu terbawa suasana, sehingga tanpa sadar berbicara hal-hal berbau porno. Bila ini terjadi, celah untuk melakukan tindak pelecehan seksual menjadi terbuka lebar.
Yang kelima, komunikasi batasan dengan jelas. Bercanda dengan teman atau rekan kerja memang bisa membangun hubungan yang baik, akan tetapi bercanda bisa saja kelewat batas, bahkan menjadi jalan bagi orang lain untuk melakukan pelecehan. Komunikasikan batasan kamu. Hal ini menunjukkan jika kamu memiliki privasi dan batas terhadap komunikasi atau perlakuan yang diterima, dan bagaimana kamu akan merespon ketika itu dilanggar. Jika kamu pernah mengalami pelecehan yang berkedok candaan, cobalah untuk komunikasikan kalau kamu tidak suka diperlakukan demikian. Dengan begitu, orang tersebut akan paham jika kamu tidak suka diperlakukan demikian atau melakukan hal-hal di luar batas. Yang keenam, mempelajari bela diri. Manfaat utama bela diri bagi perempuan adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap tindak kejahatan atau kekerasan. Kekerasan fisik seperti pukulan dan lain sebagainya, atau kekerasan seksual seperti pencabulan, pemerkosaan, dan lain-lain. Merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi pada kaum perempuan. Belajar bela diri bisa dari dasar, contohnya mengenali bagian tubuh manusia dan mengenali bagian mana saja titik lemah manusia, seperti bagian leher misalnya. Setelah melumpuhkan bagian tersebut, perempuan bisa berlari, mencari tempat aman, dan meminta bantuan terhadap orang lain. Yang ketujuh, memperkenalkan organ tubuh kepada anak usia dini yang boleh atau tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain. Meskipun dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, memperkenalkan anggota tubuh ini sangat penting untuk menambah pengetahuan anak agar tidak sembarangan orang bisa menyentuh bagian tubuhnya. Yang kedelapan, berani bersikap tegas. Kamu tetap harus menjaga image diri agar tidak dicap sebagai orang yang selalu berpikiran dan bersikap terbuka terhadap hal apapun, apalagi bila berurusan dengan orang yang baru dikenal. Apabila dipaksa atau mengalami perilaku tidak senonoh di luar dugaan, segera ambil tindakan. Ceritakan kejadian yang kamu alami pada anggota keluarga dan kerabat dekat terpercaya yang sudah kamu kenal lama. Di samping itu, laporkan pula tindakan pelecehan seksual tersebut kepada pihak berwajib agar bisa segera dilakukan tindakan. Dan yang terakhir, yaitu menghindari tempat yang berbahaya, seperti lingkungan yang sepi, gelap, atau kemungkinan menjadi tempat orang untuk bermabuk-mabukan, merupakan situasi yang sebaiknya kamu hindari. Alasannya, di lokasi tersebut memperbesar peluang bagi predator seks untuk melakukan aksinya. Bagi kamu yang pulang kerja di malam hari, pilih jalan yang dilengkapi penerangan dan tidak sepi. Jika memang kamu tinggal di area yang cukup sepi, minta pasangan atau anggota keluargamu untuk menjemput. Cara ini bisa kamu terapkan untuk menghindari dari pelecehan seksual. Begitu juga dengan tempat yang sangat ramai, misalnya di gerbong kereta api. Kamu sebaiknya memilih berada di gerbong wanita agar tidak berdesak-desakan dengan penumpang pria yang mungkin salah satunya mempunyai niat tidak baik terhadap kamu. Dukungan dan solidaritas terhadap korban pelecehan seksual dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk yang pertama, mendengarkan dengan empati. Berikan korban kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa menghakimi atau meragukan cerita mereka. Yang kedua, percayalah pada pengalaman korban, jangan mempertanyakan validitas atau kebenaran pengalaman mereka. Yang ketiga, menyediakan dukungan emosional. Tunjukkan empati, perhatian, dan dukungan kepada korban, beritahu mereka bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa Anda bersedia membantu mereka. Yang keempat, menawarkan bantuan praktis. Tanyakan apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu, apakah itu menyediakan transportasi, pendampingan mereka ke tempat yang aman, atau mencari bantuan profesional. Yang kelima, menghormati privasi korban. Jangan membagikan informasi tentang pengalaman korban tanpa izin mereka. Hormati keinginan mereka tentang seberapa banyak informasi yang mereka ingin bagi. Yang keenam, memperjuangkan keadilan. Dukung korban dalam memperjuangkan keadilan hukum dan mendesak lembaga yang berwenang untuk menangani kasus pelecehan seksual dengan serius. Yang ketujuh, mendorong akses ke bantuan dan dukungan profesional. Bantu korban dalam menemukan sumber daya dan layanan dukungan seperti konseling atau sekelompok dukungan. Yang kedelapan, menjadi bagian dari kampanye kesadaran. Dukung kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual dan menghapus stigma yang terkait dengan korban.
Dukungan dan solidaritas terhadap korban pelecehan seksual sangat penting. Penting untuk mendengarkan, percaya, dan menyediakan ruang aman bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Mendukung kampanye kesadaran dan memperjuangkan keadilan juga merupakan langkah penting dalam memberikan dukungan kepada korban pelecehan seksual. Gerakan KPNI Meto telah menjadi kekuatan yang mendominasi dalam mengubah lanskap sosial dan budaya global, khususnya dalam konteks kesadaran tentang pelecehan seksual. Dimulai sebagai gerakan online yang kuat pada tahun 2017 sebagai respon terhadap skandal pelecehan seksual yang melibatkan produser Hollywood terkenal, Harvey Weinstein. Gerakan ini dengan cepat berkembang menjadi fenomena global yang menginspirasi jutaan orang untuk berbicara tentang pengalaman mereka dengan pelecehan seksual. Salah satu dampak terbesar dari gerakan Meto adalah kemampuannya untuk memperluas pemahaman tentang prevalensi pelecehan seksual di berbagai bidang kehidupan, dari industri hingga tempat kerja, institusi pendidikan, dan kehidupan pribadi. Dengan demikian, Meto telah membantu menghilangkan stigma yang terkait dengan menjadi korban pelecehan seksual, memberikan keberanian kepada individu untuk melaporkan pengalaman mereka, dan memberi dukungan kepada mereka yang telah mengalami pelecehan seksual. Di sisi hukum, beberapa negara telah mengesahkan undang-undang baru atau memperketat hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual sebagai respon terhadap tekanan masyarakat yang semakin meningkat. Semua ini menunjukkan bahwa gerakan Meto tidak hanya menjadi wadah untuk ekspresi individu, tetapi juga menghasilkan perubahan yang konkret dalam sistem sosial dan hukum. Secara keseluruhan, gerakan Meto telah menjadi kekuatan yang tak terelakkan dalam mengubah pandangan dan perilaku terkait pelecehan seksual di seluruh dunia. Dengan memberikan suara kepada mereka yang sebelumnya terdiam dan menuntut pertanggungjawaban bagi pelaku pelecehan seksual, gerakan ini telah membawa perubahan yang sangat dibutuhkan dalam upaya menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua individu. Demikianlah hasil dari video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan terima kasih.